Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam monitoring evaluasi akhir penelitian tahun pelaksanaan 2020 ini, perkenalkan saya Rian Destiningsih sebagai Ketua Penelitian Dosen Pratama. Kemudian, adapun anggota dalam penelitian ini yaitu Andatu Ahsa dari Prodi Manajemen dan Dinar Melani Hutajulu dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Judul penelitian kami adalah pemetaan keunggulan kompetitif dan komparatif komoditas subsektor tanaman pangan provinsi-provinsi Pulau Jawa serta posisinya di negara tujuan ekspor Indonesia menuju kemandirian pangan. Pelaksanaan kegiatan dalam penelitian kami dimulai bulan Maret sampai dengan bulan September tahun 2020. Selama pandemi, kami berkoordinasi menggunakan beberapa conference tool dan adapun kunjungan lapangan dalam rangka mencari beberapa data yang belum kami temukan di website resmi Badan Pusat Statistik. Di antaranya Badan Pusat Statistik Provinsi DIY, BPS Provinsi Jawa Tengah, dan BPS Kabupaten Sleman. Pendahuluan dalam penelitian kami, kemandirian pangan terjadi ketika dari sisi produksi pangan, dalam pemenuhan kebutuhan pangan sudah mencukupi atau dengan kata lain swasembada pangan. Pencapaian swasembada pangan dalam pelaksanaannya ternyata tidak mudah. Sebagai kebutuhan dasar, pangan selalu menempati prioritas yang tinggi dalam pembangunan ekonomi nasional. Tahun 2015 sampai 2025 dikatakan oleh Suryana 2014, Indonesia menghadapi keadaan yang semakin sulit untuk mencapai, mempertahankan, dan meningkatkan kualitas keberlanjutan ketahanan pangan. Sejalan dengan kondisi global dan negara-negara berkembang dengan tantangan dari sisi penawaran dan permintaan yang berperilaku sangat dinamis. Garis kemiskinan makanan atau GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Kebutuhan minimum makanan diwakili oleh 52 jenis komoditas. Dapat dilihat bahwa Provinsi Jawa Tengah menempati posisi GKM terendah di Pulau Jawa tahun 2015 sampai 2019. Dan juga pada tingkat provinsi, GKM Jawa Tengah menempati posisi terendah ketiga di Indonesia. Adapun kerangka pemikiran, langkah pertama dalam mengukur kemandirian pangan dapat melalui identifikasi ketersediaan pangan melalui competitive advantage dan comparative advantage. Analisis yang digunakan antara lain klasen tipologi, Shifter-Esteban-Marquillas, indeks spesialisasi perdagangan, serta reveal comparative advantage. Subsektor tanaman pangan yang difokuskan dalam penelitian ini yaitu komoditas beras, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi jalar, dan ubi kayu. Hasil klasen tipologi, daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan yang lebih tinggi dibanding rata-rata daerah provinsi lainnya adalah Provinsi Jawa Barat. Artinya, Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi cepat maju dan cepat tumbuh khususnya pada subsektor tanaman pangan di Pulau Jawa tahun 2015 sampai 2019. Kemudian hasil Shifter-Esteban-Marquillas dapat dilihat
yang mendapat posisi nomor 1 atau klasifikasi 1 artinya memiliki keunggulan kompetitif dan terspesialisasi. Komoditas yang mempunyai keunggulan kompetitif dan terspesialisasi antara lain Provinsi Jawa Barat yaitu komoditas beras, Provinsi Jawa Tengah yaitu komoditas ubi jalar dan komoditas kacang hijau, Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu komoditas kedelai dan komoditas ubi jalar serta komoditas kacang hijau. Hasil Indeks Spesialisasi Perdagangan. ISP digunakan untuk menganalisa posisi atau tahapan perkembangan komoditas terkait kinerjanya sehingga dapat dilihat kecenderungan suatu negara sebagai eksportir atau importir. Spesialisasi perdagangan dapat digunakan untuk menentukan komoditas suatu negara cenderung sebagai negara pengekspor atau eksportir atau negara pengimpor atau importir. ISP mempertimbangkan sisi permintaan dan penawaran. Secara keseluruhan, ISP dari komoditas tanaman pangan memiliki daya saing yang rendah di pasar internasional pada tahun 2015 sampai 2019. Kemudian komoditas ubi memiliki daya saing yang kuat atau memiliki kecenderungan sebagai eksportir di Indonesia tahun 2015 sampai 2019. Kemudian untuk hasil RCA, salah satu alat ukur daya saing dalam perdagangan internasional yaitu RCA atau Reveal Comparative Advantage. Jika nilai RCA lebih dari 1, maka komoditas tersebut memiliki keunggulan komparatif. Sebaliknya, apabila nilai lebih kecil dari 1, berarti keunggulan komparatif komoditas tersebut rendah. Daya saing komoditas subsektor tanaman pangan pada beberapa pasar internasional pada tahun 2015 sampai 2019 antara lain komoditas beras di Amerika Serikat, ASEAN, Eropa, Hong Kong. Komoditas jagung di Jepang, Hong Kong. Kemudian komoditas kedelai di Amerika, ASEAN, Malaysia, Eropa. Komoditas kacang tanah di Hong Kong, Amerika, ASEAN, Malaysia, dan Eropa. Komoditas kacang hijau di Cina, kemudian komoditas ubi kayu di Jepang, Cina, Eropa, sedangkan yang terakhir komoditas ubi jalar di Malaysia, Jepang, ASEAN. Kesimpulan dalam penelitian kami, yang pertama, Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi yang menempati kuadran 1 dari hasil perhitungan tipologi Klasen seluruh provinsi di Pulau Jawa tahun 2015 sampai 2019, khususnya subsektor tanaman pangan. Di kuadran 2 ada Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur, sedangkan Provinsi Banten dan DIY menempati posisi kuadran 3. Selanjutnya DKI Jakarta termasuk kategori kuadran 4 yang artinya termasuk daerah yang relatif tertinggal, khususnya subsektor tanaman pangan seluruh provinsi di Pulau Jawa tahun 2015 sampai 2019. Yang kedua, subsektor tanaman pangan pada provinsi-provinsi di Pulau Jawa tahun 2015 sampai 2019 yang termasuk kuadran 1 antara lain Provinsi Jawa Barat yaitu komoditas beras,
Jawa Tengah yaitu komoditas ubi jalar dan kacang hijau, DIY yaitu komoditas kedelai, ubi jalar, kacang hijau. Sedangkan komoditas lain di ke-6 provinsi di Pulau Jawa ada yang termasuk dalam kuadran 2, 3, dan 4. Komoditas yang memiliki daya saing yang kuat atau dengan kata lain Indonesia memiliki kecenderungan sebagai eksportir pada komoditas ubi jalar dengan nilai ISP rata-rata tahun 2015 sampai 2019 sebesar 0,9996. Komoditas ubi jalar menjadi komoditas dengan posisi terkuat dalam perdagangan internasional dibanding komoditas lainnya, khususnya pada subsektor tanaman pangan di Indonesia tahun 2015 sampai 2019. Yang terakhir, daya saing komoditas subsektor tanaman pangan di berbagai pasar internasional pada tahun 2015 sampai 2019. Malaysia, komoditas yang memiliki RCA lebih dari 1 yaitu kacang tanah, kedelai, ubi jalar. Jepang, komoditas yang memiliki nilai RCA lebih dari 1, ubi kayu, ubi jalar, jagung. Cina, komoditas yang memiliki RCA lebih dari 1 yaitu ubi kayu, kacang hijau. Hong Kong, komoditas yang memiliki RCA lebih dari 1 yaitu jagung, beras, kacang tanah. Amerika, komoditas yang memiliki RCA lebih dari 1, beras, kacang tanah, kedelai. ASEAN, komoditas yang memiliki nilai RCA lebih dari 1 yaitu beras, kacang tanah, kedelai, ubi jalar. Eropa, komoditas yang memiliki RCA lebih dari 1 yaitu beras, kacang tanah, kedelai, ubi kayu. Subsektor tanaman pangan merupakan salah satu subsektor penting dalam kemandirian pangan. Komoditas padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi jalar, ubi kayu merupakan komoditas-komoditas yang ada dalam subsektor tanaman pangan. Luaran penelitian kami adalah sebuah artikel yang sudah kami submitkan di Jurnal Ekonomi dan Keuangan Manajemen Inovasi. Kami submit pada tanggal 17 September tahun 2020. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga penelitian kami bermanfaat khususnya bagi kami secara pribadi di tim dan bagi masyarakat secara umum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.